Nah, di situ ada beberapa orang yang bilang kayak, oh udah ikut aja ke yang ini, ke yang itu, yang penting ada kegiatan. But I don't want gitu loh, kayak kalau misalnya memang itu bukan yang saya yakini, kenapa harus saya ikut orang gitu? Kita bukan membentuk agama baru, karena bukan saya Tuhannya, saya bukan mau bikin agama baru, tapi saya mau ngumpulin orang-orang ini supaya kita punya satu wadah buat ngobrol bareng-bareng, buat beribadah bareng. Jadi hal-hal yang membanggakan buat saya bukan paperwork menurut saya, tapi ketika saya berhasil membuat orang tua saya yang sudah membesarkan saya happy, itu buat saya prestasi yang jauh lebih besar. Keluarga jauh, pacar jauh, nggak ada di sini, apalagi lagi lockdown, nggak bisa kemana-mana. Itu pasti sering banget down-nya tuh tahun ini dan tahun kemarin tuh kayak roller coasternya kayak that's a huge, giant roller coaster ever in my life. Sopan dalam artian itu ketika kita memperlakukan orang lain, kita coba apa yang diri sendiri tidak inginkan, jangan diberikan kepada orang lain. Oke, ya intinya belajar itu bukan berhenti di situ aja ya, Ci, tapi proses sampai seumur hidup, bahkan sampai tua pun nanti kita tetap butuh belajar ya, Ci. Yep. Oke, Ci, sekian sesi talk show pada hari ini, tapi selain itu kita ada games nih, Ci. Ada 2 games nih. Oke, games yang pertama ini nama gamesnya pernah nggak pernah, Ci. Jadi aku akan mengajukan sebuah pertanyaan, Cici cukup jawab pernah atau nggak pernah. Oke. Ini aku tadi ngelihat ada nama mamaku sih di sini. Ada mamaku, ada papaku, ada adikku ya. Semoga ini pertanyaannya nggak aneh-aneh. Pernah nggak pernah? Pastinya yang positif kok, Ci. Oke, sudah Okay. jelas Ci untuk rules-nya? Oke, aku mulai aja ya, Ci. Pertanyaan yang pertama. Meeting sama teman kerja tapi nggak berhasil menemukan sebuah solusi dalam masalah. Pernah atau enggak? Pernah. Oke. Kemudian yang kedua, saking giat kerjanya sampai lupa kalau hari itu adalah hari libur. Nggak pernah. Oke, yang ketiga, ingin mengubah satu hal dari gaya pemikiran Cicaca yang dulu. Yep, sangat. Pernah. Yang keempat, bersyukur banget bisa ketemu sama rekan kerja yang sekarang ini. Sangat, yep. Oke. Yang terakhir nih, Ci. Pernah nggak sih Cici overthinking mikirin masa depan Cici? Ya, pernah. Oke, mungkin bisa dijelasin untuk yang bersyukur banget bisa ketemu sama rekan kerja yang sekarang tuh karena gimana sih, Ci? Gitu. Apa yang bikin Cici bisa merasa bersyukur banget? Sebenarnya kalau dalam lingkungan kerja itu kita pasti ketemu banyak banget karakter orang yang beda-beda. Ada yang mereka suportif, ada yang sikut-sikutan kayak, oh gue pengen ambil kerjaannya si Caca nih gitu kan. Sikut aja lah kita jelek-jelekin dia, ya ada aja gitu. Nggak sedikit yang kayak gitu. Tapi ya sekarang balik lagi kitanya mau kayak gimana gitu kan. Jadi itu sih yang paling penting. Oke, Ci. Overthinking masalah mikirin masa depan, Ci. Terus apa yang membuat Cici bisa terus aku nggak boleh kayak gini gitu, Ci? Overthinking tuh ada beberapa fasenya sih. Saya pernah overthinking di usia remaja, pernah mau jadi apa ya nantinya gitu loh. Setelah ini tuh maunya tinggal di mana ya kayak gitu. Dan terus nanti saya udah umur segini, kadang-kadang ditanyain nikahnya kapan gitu. Overthinking lah, ini mau kerja terus atau gimana tuh ada aja kayak gitu. Cuma ternyata overthinking itu nggak baik. Ketika kita overthinking adalah yang kita fokuskan apa yang kita nggak punya. Tapi kita lupa apa yang kita punya sekarang. Gitu. Jadi ya kalau misalnya punya kerjaan yang bagus, ya jalanin aja. Tapi nggak boleh kelewatan. Karena kan dalam agama Konghucu juga kita selalu diingetin untuk di tengah. Nggak boleh terlalu berat ke kanan, nggak boleh berat ke kiri. Tapi yang oke-oke aja lah, yang cukup-cukup aja ketika kerjaan udah cukup. Yang penting setelah pulang kerja, bisa kumpul sama teman-teman, terus pas weekend mungkin saya sering video call sama mama papa juga di rumah sama adik juga, jadi harus balance semuanya gitu. Jadi jangan overthinking yang terlalu sering. Overthinking tuh wajar, beneran wajar banget. Semua orang punya. Cuma balik lagi fokus apa yang kita punya, jangan yang nggak kita punya.
Kita lanjut ke game yang kedua ya, Ci, akan dipandu oleh Cici Kesi. Silakan Cici Kesi. Oke, Ci. Nah, kalau sama Ci Valen, Ci Caca ditantang untuk main pernah nggak pernah. Sekarang aku tantang Ci Caca buat main pilih yang mana. Jadi peraturannya itu sama aja kayak game yang tadi, cuman ini Cici harus pilih satu dari 2 opsi yang aku ajuin. Oke? Siap, Ci Caca? Siap nggak ya? Siap nggak siap? Harus siap sih. Oke. Yang pertama, overthinking atau negative thinking? Overthinking. Good personality atau good perspective? Good personality. Wanita sama dengan dapur atau wanita sama dengan karir? Wanita sama dengan karir, tapi sama dengan dapur juga. Harus tengah. Gimana tuh? Tengah. Healthy lifestyle atau mind positivity? Dua-duanya boleh nggak? Satu. Karena kita harus sehat secara jasmani dan rohani. Tapi semua biasanya berawal dari pikiran yang sehat. Oke, mind positivity. Mind. Ya. Okay. Yang terakhir, traveling atau chilling at home? Traveling. Oke. Wih, mantap banget ya. Nah, coba sekarang aku mau tanya, kenapa tadi Ci Caca di pertanyaan pertama Cici pilih overthinking dibanding negative thinking? Karena overthinking itu sebenarnya hal yang positif, karena kita pengen punya hal yang lebih gitu. Kita sebenarnya punya motivasi, cuma kita ngerasa, oh gue belum sampai situ nih, gue belum punya support yang bisa bikin gue ke arah situ, misalnya kayak gitu. Jadi lebih baik punya overthinking, kita tahu apa yang kita mau, lebih biasanya overthinking itu nge-push kita buat lebih baik lagi. Tapi ketika kita udah punya negative thinking, kita bakal stuck dan kita nggak bisa maju. Jadi kalau saya akan lebih pilih overthinking. Iya, mantap banget. Oke, pertanyaan kedua itu Cici pilih good personality dibanding good perspective. Kenapa tuh, Ci? Karena semua harus dimulai dari diri sendiri dulu. Kalau misalnya kita udah punya personality yang bagus, perspektif kita juga pasti akan bagus. Tapi ketika kita cuma punya perspektif yang bagus, tapi kita nggak punya personality yang bagus, biasanya itu nggak akan kejadian. Oh, oke, Ci. Berarti kita harus punya personality dulu nih, bagus-bagusin. Oke, yang ketiga itu tadi Cici pilih wanita sama dengan karir dibanding wanita sama dengan dapur. Kenapa tuh, Ci, kira-kira? Kita sebagai wanita ataupun pria sebenarnya menurut saya harusnya ada di posisi yang sejajar gitu. Kalau saya bukan tipikal orang yang saya mau bergantung sama pasangan saya masalah uang. Karena saya diajarin sama mama saya ada di sini. Jadi mama saya dulu pun kerja, dia dulu kerja di bank sebagai sekretaris, itu sangat menginspirasi gitu. Jadi menurut saya secara finansial seorang wanita itu harus bisa kuat. Walaupun misalnya nanti kita akhirnya ternyata harus jadi stay at home mom misalnya, tapi kita harus bisa pintar-pintar ngatur masalah finansial atau support dengan suami misalnya nantinya. Cuma menurut saya karir itu tetap penting, karena kita nggak akan ada yang tahu hari esok tuh kayak gimana. Tapi jangan kelupaan juga, sebaik-baiknya orang itu kerja, itu paling sampai umur berapa sih? Itu paling cuma sampai 50 tahun, 60 tahun, kalau punya duit yang cukup bisa retire lebih cepat, 30 tahun gitu, 40 tahun udah bisa retire, bisa pensiun sih oke banget kan. Tapi ujung-ujungnya kan kita balik lagi ke rumah gitu. Kita harus punya skill-skill yang dibutuhkan di rumah, kayak masak, cuci piring, ngepel sendiri, itu hal yang penting gitu. Jadi menurut saya karir dan urusan rumah itu bukan hal yang harus dipisahkan, tapi itu adalah satu yang menjadi bagian hidup kita sendiri. Oke, bagus banget sih perspektif Cici nih. Oke, yang keempat, itu Cici lebih milih mind positivity dibanding healthy lifestyle. Tadi Cici udah ceritain ya, kalau berawal dari pikiran, kemudian kita aplikasikan ke tubuh kita. Nah, yang kelima ini Cici pilih traveling dibanding chilling at home. Kenapa tuh, Ci? Karena hidup itu terlalu pendek nggak sih sebenarnya kalau di rumah aja gitu. Walaupun memang sebenarnya lagi corona kayak gini, of course kita harus di rumah aja gitu kan. Tapi ketika misalnya kayak dulu sebelum corona sih saya sebulan sekali at least saya pergi kemana gitu kan. Kalau misalnya ada uangnya. Bahkan papa saya kadang-kadang suka ngomelin, jalan-jalan mulu, nggak pernah nabung gitu. Tapi sekarang ketika udah corona, saya bilang ke papa saya, lu
look, kalau misalnya kemarin aku nggak traveling, aku cuma kayak gini aja, wah aku bakalan benar-benar upset sama diriku sendiri. Jadi papa aku ternyata, oh iya ternyata benar gitu. Jadi dengan cara kita traveling, sebenarnya pandangan kita jauh lebih luas. Jadi bukan cuma buang-buang duit aja sebenarnya traveling itu, tapi kita bisa melihat budaya baru, orang lain tuh kayak gimana sih ternyata kayak gitu. Dan ternyata dunia kita nggak sesempit itu. Ketika kita lebih banyak kenal orang lain, lebih banyak kenal budaya lain, kita akan menjadi orang yang lebih bijak. Oke guys, karena hidup cuma sekali, coba dong kita jelajahi dunia ini. Quotes dari Cicaca. Tapi kalau misalnya jangan sekarang ya, sekarang lagi corona. Iya. Ntar aja ya, kalau misalnya udah vaksin semuanya dan udah dibuka lagi bordernya, udah boleh travel lagi ke Bali atau kemanapun, saya sih saranin kalau misalnya kalian punya uangnya, tabung, dan kalau bisa jalan-jalan, nggak perlu yang mahal, nggak perlu yang jauh-jauh. Ya kalau misalnya ke Bogor, ke Curug aja gitu, kayak misalnya ke apa namanya air terjun, itu sebenarnya udah jalan-jalan juga, udah kenal sama orang lain juga gitu. Gak perlu yang mewah ya, Ci. Yang penting bisa membahagiakan diri kita sendiri. Yeah. Oke, teman-teman, sekarang kita sudah masuk ke sesi Q&A. Mungkin bagi teman-teman yang baru join, diingatkan kembali untuk para peserta yang ingin memberikan pertanyaan, boleh raise hand, dan open mic, tentunya juga open cam. Oke, mungkin sudah ada yang raise hand. Silahkan teman-teman langsung tanya aja nih ke Cicaca. Halo, jangan takut ya, saya nggak gigit kok. Oke, sudah ada yang raise hand nih, Ci. Dari Tocin Afat. Silakan, Ko Afat. Terima kasih sebelumnya Wei Tetung Tien, Ci Raisa. Oke, di sini aku mau tanya ya. Tadi dari profil Cici itu sangat menarik ya. Cici dari segi networkingnya sudah bagus. Nah, yang aku mau tanyain, kira-kira kita perlu punya soft skill nggak sih, Ci, untuk kita bisa membangun networking sama orang banyak kan, termasuk tadi itu menurut apa sih luas sekali ya, Ci, jangkauannya. Nah, bagaimana dengan orang yang tipenya itu dia introvert? Kalau menurut apa sih Cici ekstrovert ya, kayak bisa menyesuaikan juga. Istilahnya kan networking itu kan kita harus bisa menempatkan di mana perasaan kita nggak boleh sama nih di satu tempat dan di lain tempat. Nah, menurut Cici nih kita perlu nggak sih untuk memulai networking itu kita perlu soft skill atau mengalir aja? Trik kalau dari cerita Ci Raisa tuh kayaknya mengalir aja tuh. Apakah itu karena udah pengenan Cici seperti itu atau bagaimana, Ci? Oke. Sebenarnya, makasih Afat pertanyaannya. Sebenarnya kunci saya kenapa saya bisa di titik ini adalah saya mencoba melawan arus. Itu soft skill saya mungkin. Saya mencoba berani. Saya juga kadang-kadang bingung gitu, suka kadang-kadang gugup juga kalau misalnya disuruh presentasi ini di depan orang yang dari New Zealand, US, dari mana aja, UK, dari manapun gitu, kan macam-macam negara saya harus presentasi. Sebenarnya saya nggak se-extrovert itu gitu. Sebenarnya saya juga ada sisi introvertnya yang dimana saya merasa saya nggak bisa gitu. Ternyata dengan saya mencoba mendorong diri saya, kamu itu bisa gitu. Ketika udah merasa berani, dan again komunikasi itu sangat penting. Bukan berarti cuma orang-orang ekstrovert aja yang bisa sukses. No, it's totally wrong gitu. Banyak orang introvert yang saya kenal yang mereka biasanya cuma di rumah aja gitu, nggak terlalu banyak ketemu orang, tapi mereka punya keinginan yang sangat kuat, mereka belajar terus, mereka berani buat jadi orang yang lebih baik lagi. Itu menurut saya udah jadi bekal buat jadi lebih sukses lagi. Berarti kita perlu ada spirit yang berpacu bahwa kita nih harus bisa nih kayak tadi Cici bilang melawan arus. Oke, terima kasih. Ya. Oke, thank you banget ya Ko Afat buat pertanyaannya. Selanjutnya ada Taucin Ferdi Fernando nih, mau tanya ke Cicaca. Monggo. Baik, selamat pagi Ci dan teman-teman semua, Tetung Tien. Pagi, Cenita. Sebelumnya saya mau bertanya Ci, mungkin pertanyaannya agak sesuai dengan topik hari ini. Di mana di sini pertanyaan saya, bagaimana sih cara kita meningkatkan kepercayaan ya? Yang namanya kepercayaan atau istilahnya kepercayaan terutama kepada teman-teman dekat atau ke rekan-rekan kerja itu sesuatu yang istilahnya nggak bisa diukur secara kuantitatif ya. Bagaimana saran dari Cici untuk meningkatkan kepercayaan dengan teman-teman atau rekan kerja yang kita miliki gitu? Makasih.
Dengan kalau kita mau mendapatkan hal itu, yang pertama kita harus percaya dulu sama orang itu, kasih kesempatan. Banyak orang-orang yang kerja bareng saya itu, tim-tim saya ini adalah fresh grade. Mereka bisa mungkin awalnya operasi sistem yang saya mau gitu. Jadi saya kasih mereka kesempatan, kasih mereka kepercayaan dulu. Dan ingat, nggak semua orang itu perfect. Semua orang itu pasti ada celahnya gitu. Saya pun punya gitu. Jadi ketika kita memberikan tempat buat mereka buat belajar, biarkan mereka berbuat salah. Saya selalu bilang ke mereka, gak apa-apa, berbuat salah aja gitu. Ketika kalian udah punya berbuat salah, kalian tahu itu akan kayak gimana nantinya. Nah, dari situlah kita timbul kepercayaan buat mereka. Memang butuh waktu buat memupuk rasa kepercayaan itu tuh butuh waktu lama kadang-kadang. Tapi ketika kamu punya insting, kamu bisa melihat ada potensi di orang ini, teman-teman kerja kamu, misalnya kamu mau assign satu kerjaan ke mereka gitu, ketika kamu kasih kesempatan mereka buat belajar, dari situ akan tumbuh rasa kepercayaan kamu ke mereka. Terima kasih Ji Semoga untuk menjawab. Sama-sama. Thanks, Ferdi. Selanjutnya dari Tocin Luna dari Bali, silahkan. Jangan itu ya, Luna. Saya izin nanya di luar topik ya tentang organisasi yang dibangun, keluarga apa itu tadi yang di depan, keluarga Keluarga besar mahasiswa Konghucu. Konghucu. Yes. Pastinya ada dong kayak respon dari orang-orang sekitar yang negatif maupun positif. Nah, dari negatif itu apa ada seseorang yang ngedorong Cici jadi lebih kuat lagi? Kalau spesifik ke organisasi itu sih, ya ada aja sih orang-orang. Tapi saya nggak pernah ingat karena ya udahlah, apapun yang mereka omongin saya anggap sebagai motivasi aja. Ketika orang itu berpikiran negatif ke kita, ini bukan hal yang gampang. Saya bisa bilang ini bukan hal yang gampang. Jadi ketika orang yang udah menjatuhkan kita, tapi harus kita buktikan, oh omongan mereka itu ternyata salah. Mungkin saya bisa kasih contoh, ini bukan terkait sama KBMK, tapi terkait sama kehidupan saya sendiri. Jadi waktu saya kerja itu di tahun 2014, ya waktu itu saya lagi bikin presentasi, dan ada grammar Inggris saya yang salah. Jadi harusnya pakai were, tapi aku pakainya was gitu kan. Nah, di saat itu ada satu teman kerja, mungkin jabatannya lebih tinggi dari aku saat itu. Dia ketawa ngakak banget gitu. Hai, ini jelek banget nih grammarnya, cuma kayak gini aja masa Raisa nggak tahu gitu. Itu di situ saat itu saya lumayan kesentil gitu, lumayan sakit hati lah di saat itu. Yang saya lakukan adalah saya sedih dulu gitu, saya membiarkan diri saya ini, oh ini ya rasa sakit hati ya gitu ya, digituin ya, ternyata cuma dikoreksi dikit dong, tapi saya orang sensitif banget, jadi masalah kayak gitu tuh pasti akan saya bawa ke hati. Tapi nggak lama-lama saya baikan lagi lah sama mereka. Saya sih oh ya udah nggak apa-apa. Tapi besoknya saya ngomong sama HR saya mau minta support buat belajar bahasa Inggris. Saat itu saya langsung sign up ya. Dari kantor pun ternyata dia punya funding, gimana cara saya bisa dapetin funding itu buat kursus bahasa lagi. Saya akhirnya ambil, setelah pulang kerja saya les. Dan saya nggak ngomong apa-apa, saya sih oh ya udah, yang penting saya improve dulu nih. Tapi beberapa tahun kemudian, lihatlah, saya justru yang pindah ke Singapura, sementara dia masih ada di Indonesia saat ini. Jadi, apapun yang kalian rasain gitu loh, digontok-gontokin orang tuh pasti ada aja deh. Kalau namanya orang mau dibikin hebat tuh pasti banyak orang-orang yang sikut, karena mereka itu projection dari dirinya sendiri. Mereka itu sebenarnya ngatain kalian karena sebenarnya dirinya sendiri juga nggak sebagus itu, karena ternyata dirinya juga punya celah di hal yang sama gitu. Jadi ketika kalian kayak gitu, nggak usah dibalas lah, nggak usah. Yang penting buktiin ternyata aku ini bisa lebih hebat loh dari hal yang kamu itu. Justru terima kasih sama orang-orang yang udah kayak gini, berarti membukakan mata kalian. Oh ternyata saya harusnya improve di sini nih. Jadi ketika saya harus improve di situ, saya sih berterima kasih banget sama orang yang udah nyentilin saya kayak gitu. Karena kalau saya nggak digituin, mungkin saya nggak akan belajar, mungkin saya nggak tahu. Karena ada yang namanya nama psikologi, cuma ada satu hal di dalam otak kita yang kita sebenarnya nggak bisa lihat hal itu gitu. Jadi menurut kita tuh sebenarnya baik-baik aja gitu. Cuma ketika orang lain yang ngelihat kita, mereka bisa mengkoreksi kita gitu. Ketika orang bisa mengkoreksi kita, itulah di saatnya kita menunjukkan kita bisa dan kita harus bersinar di hal itu. Inspirasi banget sih, makasih banyak ya Cici, betul Jen. Sama-sama, Jenita.
Wah, Cicaca ini penuh dengan quotes-quotes bijak ya. Jadi, jangan takut sama omongan orang, guys. Jangan biarkan omongan itu mempengaruhi perkembangan diri kita. Dan lebih baik jadikan motivasi untuk membuktikan bahwa kalian juga bisa bersinar gitu, guys. Oke. Wah, ini nggak ada yang raise hand lagi nih. Nggak mau nanya nih sama narasumber kita yang kece ini. Ayo, mana Kece nih? banget loh. Oke, ada nih Cici Kesi, Sila Ada ya. dan Tangerang. Langsung aja Sila, silahkan. Halo Sila. Halo Ci, selamat pagi Wei Tutung Tian. Ini itu. Aku mau tanya nih, Cici kan sekarang kerja di Singapura ya. Waktu awal-awal Cici kerja di sini ada dong kesusahan. Apa sih susahnya Ci kerja di sana dan gimana cara Cici untuk apa ya menjadikan itu bukan sebuah kesusahan lagi gitu. Terima kasih. Ya, makasih Sila pertanyaannya. Menurut saya kerja dimanapun itu pasti ada aja challenge-nya. Saya pun kerja di Indonesia waktu itu ada aja permasalahannya, nggak kayak di sini juga gitu, sama aja di sini juga banyak challenge-nya. Cuma memang challenge-nya beda. Mungkin kalau misalnya di Indonesia itu lebih ke masalah administratif, masalah paperwork kayak gitu kan banyaknya. Tapi kalau misalnya di sini itu lebih kayak gimana kita ketemu orang baru, kita harus menyesuaikan juga sama budaya mereka supaya omongan kita diterima dengan baik kayak gitu. Tapi ya, again, kita harus sopan, harus bisa berani dengan challenge apapun, baik di Indonesia ataupun di Singapura ataupun di negara lain, di planet lain mungkin ya, itu tetap yang harus kita pegang adalah kita harus menjadi orang yang baik dan harus bisa berani. Itu kuncinya. Oke, mungkin teman-teman masih ada yang mau tanya-tanya lagi nih, masih kepo soal. Oh, ada nih Ci, satu lagi dari Bogor, Koko Handoko. Silakan Koko. Halo kok. Mic-nya masih mati kayaknya. Mati lagi. Oke. Ya, oke. Udah, oke. Sip. Halo Cici, Cicaca. Halo semuanya. Wei Tung Tian. Jadi itu. Aku mau nanya gini sih. Pasti dalam hidup kita masih merasa kegagalan. Nah, itu kegagalannya karena kita salah langkah atau salah jalan ya. Nah, pertanyaannya, Cici pernah nggak sih ngerasa kayak gitu? Terus kalau Cici mendapatkan kesempatan untuk mengulang hidup Cici, bagian mana dari kehidupan Cici yang ingin Cici rubah? Kalau saya sih ngelihatnya apapun yang saya udah pilih sekarang itu adalah udah jalannya gitu. Tapi ketika kita udah tahu kita salah arah, kalau misalnya nih kita udah tahu nih misalnya dalam hidup aja, oh udah tahu ini jalannya salah, apakah akan diterusin sampai ke arah yang salah atau mau putar balik ke tempat yang benar? Pasti mau putar balik dong. Ketika kita udah tahu ini tuh salah jalan, ya putar balik. Dan gimana caranya bisa ke tujuan tersebut. Itu sih, jangan diterusin pokoknya. Terus just kayak look for the U-turn and then just go to the right way gitu kan. Tapi apapun yang saya rasa, kegagalan apapun, saya selalu syukuri gitu loh. Saya bisa ke titik ini justru karena ada kesalahan-kesalahan tersebut, kegagalan-kegagalan tersebut. Jadi kalau misalnya saya boleh mengulang kembali kehidupan saya akan memilih ke hal yang sama gitu. Jadi ada satu pengalaman juga, saya waktu pindah ke Singapura itu bukan ke company yang ini. Jadi ada company lain itu yang hire saya. Waktu itu saya di-treat dengan sangat tidak menyenangkan dari bos saya. Jadi bos saya itu adalah bukan orang Indonesia, bukan orang Singapura juga, jadi adalah salah satu negara Asia yang sebenarnya katanya sih terkenalnya sangat sopan gitu. Tapi ternyata pas lagi hari pertama saya dibilang saya nggak suka orang Indonesia, dibilang gitu. Saya pernah tinggal di Indonesia, saya nggak suka sama orang Indonesia karena orang Indonesia itu suka buang-buang waktu, dibilang gitu. Padahal saya baru hari pertama mama saya ada sama saya waktu itu di hotel. Waktu itu hari pertama, semua baju masih ada di koper, saya belum buka di hotel, laptop pun belum dapet, cuma saya langsung bilang kayak gitu, kaget dong, gitu kan. Terus saya mikir, salah nih, udah pindah dari Indonesia ke Singapura, salah dong saya. Tapi saya jalanin akhirnya setelah probation, masalah probation itu selama 3 bulan, akhirnya saya nggak lanjutin juga. Dan kalau dibilangnya nyesel, nggak nyesel sih. Walaupun itu sebenarnya pengalaman yang sangat
menegangkan gitu kan di negara orang baru. Tapi kalaupun saya harus ngulang lagi, saya mungkin akan pilih kayak gitu lagi. Karena ternyata dengan saya pindah ke Singapura itu menjadi salah satu batu loncatan. Mungkin bukan yang itu yang saya dapetin, tapi saya suruh diloncat dulu nih sama Tuhan nih. Nih, dari company ini nih yang akan ngebawa kamu tuh ke Singapura loh, Cak. Tapi setelah ini kamu dijauhin dari company ini, nanti kamu dapet yang baru. Nah, sekarang itu saya udah kerja di kantor ini selama 3,5 tahun dan saya sangat-sangat happy karena teman-teman sekarang itu baik juga. Sebenarnya sih teman-teman yang di kantor lama baik, cuma bosnya agak-agak aja ya kan. Dan sekarang bos saya sangat baik, jadi saya selalu bersyukur apapun yang pernah terjadi dalam kehidupan saya, maupun dalam kehidupan pekerjaan, percintaan, apapun itu, persahabatan, itu sangat saya syukuri. Karena kalau kita nggak pernah ketemu yang jelek-jeleknya dulu nih, kita nggak bisa jadi orang yang sekarang. Gitu. Wah. Winner never quit, quitter never win aja ya. Yes, for sure. Keren-keren. Thank you, Ci. Sama-sama. Oke, Kak Handoko. Aku dapat quotes lagi nih, guys. Jadi kita harus punya prinsip dalam hidup, oke? Terus menuju ke dalam jalan yang benar dan syukuri kegagalan yang ada dalam hidup karena dari situlah kita jadi pribadi yang lebih baik lagi. Oke. Nah, ini juga ada nih, Ci Luceta Carla. Halo, Ci. Silahkan ditanyakan. Halo. Halo. Terima kasih, Tocin Kesi. Halo, Ci Raisa, Leita Tungkian. Sancai. Oke, Ci, dari tadi dengar cerita Cici itu luar biasa banget ya, Ci. Jadi dari karir Cici sampai sekarang menurut aku itu udah hebat banget. Nah, pernah nggak sih, Ci, sebelum di karir Cici yang sekarang ini pernah ada suatu pertimbangan yang memberatkan Cici kayak, aduh, ini cocok gak sih buat saya? Apakah saya akan melanjutkan ini atau enggak? Lalu bagaimana sih Cici menguatkan, memantapkan niat Cici itu untuk memilih karir itu dan melanjutkannya sampai sekarang? Terima kasih. Ya, makasih Lucita. Banyak hal yang saya nggak setuju dalam pilihan karir saya kadang-kadang. Contohnya pas saya waktu itu pindah ke Singapura, itu saya di-assign untuk perkantoran foreign exchange. Jadi masalah trading itu bukan saya banget gitu loh. Saya nggak pernah belajar trading. Saya disuruh training dan harus lulus ujian setiap 1 bulan sekali. Itu benar-benar stres banget. Tapi saya udah tahu yang tadi kayak Ko Handoko bilang, saya udah Koko atau Handoko ya. Sorry, saya panggil Ko Handoko aja ya karena pada panggil Koko. Yang penting jangan Cici, Ci. Si Handoko ya. Oke, so saya udah tahu itu salah jalan, cuma saya akan putar balik. Jadi saya putar balik, saya lihat, oh ternyata ini bukan hal yang saya passion gitu loh. I'm not really passionate on this sector. So saya coba benahi diri saya, oke, ternyata yang harus saya lakukan adalah keluar dari sini. Saya coba challenge yang baru kayak gitu. Ya, terus juga ada beberapa perbincangan dengan kantor saya sekarang, justru kayak mereka kasih saya justru sekarang saya pegang double role. Tadinya 3 role, yang harusnya cuma 1. Terus karena kita lagi cari orang nggak dapet, akhirnya saya sekarang pegang 2. Tadinya dikasih 3 gitu kan. Kayak, wah benar-benar saya bilang, saya nggak kuat gitu loh. Saya nggak bisa nih kerjaan kayak gini, sebenarnya saya gajinya gitu-gitu aja kan. Jadi ya, saya bilang, kalau saya nggak setuju, saya tipikal orang yang ngomong. Ketika kita ngomong, kita ngasih tahu kok orang yang bertanggung jawab sama pekerjaan kita, itu akan didengarkan. Lebih baik kalian ngomong daripada kalian itu meninggalkan kantor itu dengan tidak ngomong gitu. Jadi kenapa saya juga selalu bersahabat sama bos-bos saya, bahkan yang masih di Indonesia, saya masih temenan sama mereka, masih suka chat, masih suka say hi, segala macam, karena saya juga keluar dengan baik-baik, dengan really good note. Semua yang saya keluar dari kantornya itu selalu bilang, kalau kamu nggak happy di kantor selanjutnya, kami masih terbuka dengan kamu. Gitu. Jadi caranya partnership itu adalah keterbukaan juga. Kita harus ngomong. Karena ketika kita nggak ngomong, kita cuma nyimpen di hati doang, itu nggak akan ada yang bisa tahu gitu loh. Gimana orang bisa tahu kalau misalnya kita juga nggak ngomong gitu loh. Kalau misalnya ada hal-hal yang kayak gitu, omongin ke bos. Omongin ke misalnya atasan, dan coba cari solusinya. Tapi dengan cara yang baik-baik, cari jalan tengahnya kayak gimana. Oh, saya nggak setuju deh, kita nggak setuju. Oke, jadi tengahnya kayak gimana, gitu.
kasih. Wei Tong Tian. Kasih. Jenita. Pertanyaan terakhir dari Cici Vivi, silakan Cici Vivi. Selamat siang, Wei Tong Tian, Ci Raisa, salam kenal. Jadi itu Vivi, salam kenal juga ya. Oke. Pertanyaan aku, Ci, bagaimana sih Cici itu membedakan antara partnership yang dia itu memang benar-benar tulus ingin membantu kita di dalam pekerjaan itu dan benar-benar tulus, atau dia itu mau hanya ingin mencari sebuah keuntungan dari menjadi partner kita tersebut. Itu aja deh, Ci. Makasih, Wei Tong Tian. Jadi itu. Kita nggak akan pernah tahu isi hati orang gitu. Jadi kadang-kadang ada yang orang kelihatannya baik-baik aja, ternyata hatinya nggak sebaik kelakuan yang di luar gitu. Ternyata ada sifat bulusnya lah. Cuma menurut saya orang-orang kayak gini nih pasti ada aja gitu loh. Tapi gimana kita cara mengenal, dan insting kita harus jalan. Kita ini sebagai manusia itu dikasih hadiah sama Tuhan, itu punya insting. Kita tahu bisa ngebaca orang, pasti kayak orang ini kayaknya ada apa-apanya nih gitu, pasti ada maunya nih, kita pasti bisa tahu gitu. Dari situ dengan kita mengikuti kata hati kita dan kita mengenal orang itu lebih baik lagi, kita akan tahu sebenarnya sifatnya gimana. Bahkan ada orang-orang yang sebenarnya kayak kelihatannya cuek aja, kayak misalnya kelihatannya juga ya mereka nggak mau ngebantu kita, tapi ternyata mereka hatinya jauh lebih baik daripada orang-orang yang memperlihatkan hal itu. Jadi dengan adanya hadiah dari Tuhan ini, gimana kita punya insting yang bagus, itu dipergunakan juga. Jangan gampang percaya sama orang. Kita harus bisa baik-baik ngebaca orang. Setelah itu kita akan tahu orang yang sebenarnya baik itu gimana, yang sebenarnya cuma ada maunya aja kayak gimana gitu. Tapi itulah hidup gitu. Jadi nggak bakalan kita ketemu 100% orang yang baik. Pasti ada aja celahnya. Jadi jangan khawatir, tapi yang penting kita kuat. Gimana caranya kita, kalau misalnya kita merasa, kepercayaan saya luntur nih jadinya, saya nggak mau kenal sama orang lain lagi lah. Jangan gitu. Karena menurut saya, semua orang nggak ada yang sempurna. Bahkan mungkin ada orang-orang yang mengira saya juga hatinya busuk, atau misalnya kayak gimana, ada aja gitu. Cuma kita caranya mengenal orang lain dan punya insting, itu adalah kuncinya kita punya hubungan yang baik. Oke, terima kasih ya Tauchin Vivi untuk pertanyaannya. Jadi don't judge a book by its cover ya, Ci. Oke. Wah, aku mewakili panitia dan seluruh teman-teman yang bergabung mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Cicaca ya. Cicaca ini sudah meluangkan waktunya untuk berbagi pemikirannya dalam pertemuan COC kali ini. Dan mungkin Cicaca punya closing statement atau punya quotes tambahan nih buat menyemangati kita semua. Boleh banget nih, Ci. Quotes-nya banyak banget deh. Ini kalau misalnya bikin Instagram mungkin udah banyak banget nih postingannya. Quotes by Raisa gitu. Sebenarnya sih nggak ada quotes tambahan. Sebenarnya cuma yang saya salut ini sama teman-teman kayak Casey, Valen, Andre, dan lainnya, ini punya semangat yang sangat kuat. Kalau menurut saya, kenapa saya juga bisa ada di titik ini, karena saya dulu lumayan aktif berorganisasi. Gitu. Jadi ketika kita punya kesempatan buat maju, buat ngurusin hal-hal mungkin yang menurut kita remeh-temeh kayak gini aja, itu sangat kebantu. Jadi buat teman-teman Pakin, menurut saya ini adalah organisasi sosial. Memang kita nggak dibayar, memang kita misalnya ini nggak ada duitnya gitu dari sini gitu. Cuma menurut saya berorganisasi lah sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya, karena dari organisasi itu kita sebenarnya dicoba buat ketemu ke dunia yang sebenarnya gitu. Kalau kalian ada kesempatan terus ikut acara-acara kayak gini, justru kalau bisa jadi panitia, silahkan jadi panitia, bantuin, karena dari situlah justru saya banyak belajar masalah leadership, gimana caranya saya memimpin orang lain, gimana caranya saya memecahkan solusi, apalagi kalian ini di dunia yang lebih maju lagi, banyak tantangannya, lebih maju lagi. Kalau kalian semakin cuma tiduran aja di rumah, kayak pahlawan goleran doang, cuma jadi penonton doang, nggak bisa jadi leadership gitu, bahkan di organisasi kayak gini aja, gimana kalian akan jadi di dunia lainnya gitu. Jadi coba aktif, nggak harus yang kayak gila-gilaan aktif tiap hari gitu, harus organisasi matakin ini tuh nggak harus gitu. Cuma ketika ada kesempatan ikutan,
menurut saya ini penting banget buat masalah pekerjaan kalian juga nanti karena kepake banget buat saya. Iya, jadi Wah, terima kasih banget, Ci. Ayo kita applause-nya mana nih? Prok. Weh. Dicatat ya, guys. Itu semua quotes-nya sangat berpengalaman nih untuk membantu penghidupan Ci Caca. Wih. kita harus belajar dari yang hal kecil dulu ya, Ci. Organisasi di keagamaan itu biar nanti kita saat masuk ke dunia kerja mungkin jadi oh ternyata begini gitu ya. Yang lain gitu. Okay. Kalau saya boleh kasih pujian, ini Valen, Casey, Andre dan yang lainnya kemarin juga udah meeting sama saya. Kalian itu hebat banget karena saya mungkin ngelihat diri saya kemarin, like pas saya masih KBMK, saya masih gelagapan banget gitu ngomong di depan orang banyak dan saya nggak tahu apa yang harus saya lakuin. Tapi kalian itu udah hebat banget. Jadi saya yakin orang-orang yang ada di sini, panitianya terutama dan mungkin yang lainnya yang memang ternyata jadi penonton aja, saya yakin kalian itu punya potensi yang banyak. Jadi saya salut banget sama kalian. Valen, Casey, kamu tuh udah hosting udah bagus banget. Jadi udah oke banget, pasti bakalan sukses nantinya. Oh, santai. Oke, teman-teman, sekian sesi talk show pada siang hari ini nih bersama Ci Caca. Tapi sebelum kita tutup acara, kita mau yel-yel COC dulu nih, Ci. COC yes, bener banget. Ayo, Ci Casey, kita contohin dulu ya. Oke, kita contohin ya. COC mana suaranya? Yang satu suara akan saling bersahutan. Yang satu hati akan saling menguatkan. Yeay. Oke, ayo teman-teman semuanya on mic. Semua harus on mic. Lihat di room chat ya teman-teman. Iya, udah aku share ya guys. Ayo on mic dong, on mic semua. Yang satu hati apa? Akan pacaran atau akan apa sih? Saya dengar ya. Tuhan Doko ya. Itu sudah ada di room chat ya guys. Bisa dilihat di room chat ya. Ayo, sudah siap semuanya? Ini nggak lucu nih kalau misalnya kita bertiga doang. Iya, ayo. Coba dong. Oke. Heboh sendiri. Ayo yang belum open mic. Oke. Oke, langsung aja ya, Ci. COC mana suaranya? Yang satu suara akan saling bersahutan, yang satu hati akan saling menguatkan. Akhirnya bisa juga guys. Oke. Terima kasih ya guys, semangatnya nih. Wis, aku bangga loh. Aku juga bangga loh sama kalian loh. Bangga banget. Terima kasih ya Ci Caca udah memberikan motivasi kepada kita dan memberikan pelajaran yang baru nih buat teman-teman semua. Oke, sekian sesi talk show pada siang hari ini. Akhir kata, terimalah kembali salam peneguhan iman, hanya kebajikan Huang Tian berkenan. Wei Tung Tian. Ini kita akan ada foto bersama atau gimana? Iya, bener banget. Ayo guys, open kameranya. Ci Caca udah siap nih. Siap banget nih. Lain yang belum open cam. Iya, aku tunggu-tunggu nih. Masih banyak yang belum open cam nih, Ci. Aku mulai ya dari slide yang pertama. Siap? 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Boleh dong gaya angka 1 special anniversary. Iya, bener banget. Oke, siap ya. 1, 2, 3. Oke, slide yang kedua. Siap? 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Ci Caca, terima kasih ya. Aku kembalikan ke MC. Sama-sama, makasih udah diundang ya. Terima kasih kepada Tocin Valen dan Tocin Casey yang telah menjadi moderator pada talk show hari ini. Teman-teman gimana nih? Seru nggak talk show hari ini? Pasti seru lah ya. Semoga talk show pada minggu ini bisa menjadi semangat untuk menjalani hidup ke depan dan menjadi motivasi untuk ke depannya ya. Betul banget nih Kowian. Nah, sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, kita mau mengingatkan lagi ya teman-teman untuk
setelah kita udah berkobar mendengarkan sesinya Cicaca, ya simpan motivasi itu dalam hati dan lakukan itu ya. Oke teman-teman, mungkin boleh diingatkan lagi, boleh open kamera karena sebentar lagi kita akan memasuki sesi giveaway ya Kak Wian. Oh iya dong. Teman-teman, sebelum kita masuk ke sesi giveaway, hari ini kita punya cukup banyak pengumuman yang akan kita beritakan. Oke, kita masuk ke pengumuman pertama. Pengumuman pertama itu dana kebajikan Matakin. Jadi teman-teman, dana kebajikan Matakin itu dengan slogan bersama kita bisa, ayo kita sisihkan 1.000 per hari. Jadi teman-teman bisa melatih kepedulian dan rasa syukur teman-teman dengan ajak orang yang Anda kasihi dan melatih diri sejak dini untuk melatih kepedulian dan rasa syukur. Jadi dana yang akan dikumpulkan ini akan digunakan untuk pihak-pihak yang membutuhkan ataupun kerohanian. Teman-teman bisa screenshot karena dana ini bisa disalurkan dari rekening BCA atau tersedia juga dalam bentuk QR code. Jadi pembayaran bisa melalui via Dana, OVO, dan GoPay. Teman-teman boleh screenshot dulu sebelum kita next ke slide berikutnya. Teman-teman, salah satu klub COC, yaitu klub DFP, Desain, Film, dan Fotografi, mengadakan lomba video pendek kreatif. Teman-teman bisa screenshot atau langsung menghubungi Tocin Kevin Loanda untuk mengikuti lomba tersebut. Dan selain teman-teman ikut lomba, teman-teman bisa join ke klub ini loh. Jadi selain sharing, selain belajar, teman-teman juga bisa nambah relasi, nambah teman, nambah partner juga yang kemungkinan akan membangun satu hubungan ya teman-teman. Boleh di screenshot. Oke. Selanjutnya, jadi teman-teman, kita mengingatkan lagi kalau di COC kita ada Sobat Cince. Jadi buat teman-teman yang perlu curhat, masih merasa galau atau insecure, atau perlu teman diskusi, teman-teman bisa menghubungi admin Sobat Cince yang tertera di flyer tersebut ya. Jadi ini adalah salah satu solusi buat teman-teman yang lagi galau, entah masalah percintaan, persahabatan, atau butuh teman diskusi nih soal ide-ide. Jadi boleh di screenshot atau langsung menghubungi kontak yang sudah ada. Jadi Sobat Cince ini terdiri dari psikolog, psikiater, dan juga para dokter. Di sini ada banyak ya, foto-fotonya terpampang. Dan teman-teman bisa langsung pilih mau sama siapa diskusinya, entah sama di sini ada Dokter Reina, ada Cici Hana, ada Koko Andre, dan teman-teman lainnya. Oke, kita lanjut ke pengumuman selanjutnya. Nah teman-teman, untuk memperingati HUT Kemerdekaan RI, Matakin mengadakan lomba seni yang berhadiah total 7.600.000. Jadi teman-teman bisa ikut lomba ini dengan cara boleh daftar ke kontak person yang sudah tersedia. Lomba seni kali ini teman-teman bisa cover lagu. Buat teman-teman yang mungkin biasa nyanyi solo atau biasa nyanyi grup atau biasa nyanyi di kamar mandi, nggak apa-apa, bisa coba lomba kayak gini. Oke, kita lanjut ke pengumuman selanjutnya, teman-teman. Dalam rangka anniversary pertamanya COC mengadakan lomba video. Jadi teman-teman, aku yakin memenuhi persyaratan bahwa ini peserta aktif mengikuti acara COC dengan format video yang dikirim berbentuk landscape, berpakaian rapi dan sopan dengan batas pengumpulan video tanggal 18 Juli. Dan teman-teman bisa menghubungi kontak person di bawah, ada saya dan Tocin Valen, atau bisa langsung masuk ke grup COC ya untuk info lebih lanjut. Pengumuman selanjutnya adalah tim Sekolah Minggu Konghucu Online mengadakan open pre-order. Jadi teman-teman bisa lihat ini lampu akrilik dengan desain Nabi-Pungse dengan harga 210.000 per piecesnya. Tapi untuk teman-teman yang membeli 2 lampu atau lebih, 1 lampunya akan dihargai seharga 200.000. Jadi kita sudah mulai open pre-order dari tanggal 25 Juni, teman-teman bisa langsung screenshot atau langsung menghubungi kontak person Lausul Monik dan Lausul Luki di bawah. Teman-teman, COC itu merupakan salah satu program atau ranah dari Pakin Nasional. Jadi buat teman-teman yang pengen info lebih lanjut atau menunggu nih kira-kira minggu depan sesinya siapa atau tunggu-tunggu informasi COC lebih lanjut, bisa langsung follow di Instagram Pakin Nasional. Selain Pakin Nasional, kita juga mengadakan streaming di YouTube Matakin Pusat. Jadi buat teman-teman yang, aduh aku belum ngelihat sesinya Susun, aduh aku belum ngelihat sesinya Cicaca, boleh langsung ke YouTube Matakin Pusat karena akan kami upload
setelah sesi ini berlangsung. Sekian pengumuman hari ini. Sebelum kita masuk ke doa penutup, Koko Wian, kayaknya waktunya kita putar giveaway. Nah, siapa nih yang udah nggak sabar buat giveaway? Ya, giveaway-nya langsung berhadiah voucher OVO langsung. Bisa voucher OVO atau transfer via rekening BCA ya. Mungkin boleh open kamera dulu karena saya belum lihat semuanya open kamera. Ayo, yang belum open kamera, ayo kita open kamera biar nanti bisa masuk namanya ke dalam spin. Siapa tahu kalian berkesempatan untuk menang dan lumayan kan buat jajan. Kita mengingatkan lagi buat teman-teman yang belum absen, boleh mengisi link absen yang sudah dikirim oleh Casey di kolom chat. Oke. Ya, Oke, kita putaran pertama. Jeng jeng jeng. Ayo berdoa, siapa tahu kalian dapat. Imelda dari Jawa Tengah. Tocin Imelda. Apakah ada? Ayo lumayan buat isi Shopee Pay ini. Ayo Tocin Imelda, apakah masih ada? Ada, Cik. Nah, selamat Tocin Imelda. Pemutaran pertama sudah, kita lanjut ke pemutaran kedua. Ayo, siapa nih kira-kira yang bakalan dapat? Sylvia dari Segar, Cici Sisil. Ada. Oke. Selamat, Tocin Sisil. Oke, selamat. Kita putar lagi. Ferdi Fernando dari Pangkal Pinang, apakah masih ada? Halo, ada Ci, ada kok. Oh, masih ada ternyata. Oh iya, karena kokonya tadi adanya. Oke, selamat. Makasih, Ci. Oke. Siap. Putaran terakhir ya, Ci? Iya, oke. Siapa ya kira-kira yang dapat? Koko Deren masih ada nggak? Iya. Oke. Koko Deren boleh kasih nomor WA-nya di kolom chat ya? Iya, ya, baik. Iya, oke, terima kasih. Terima kasih teman-teman yang sudah menang. Selamat ya. Chatnya sudah dibuka, bisa langsung menghubungi Cici Valen. Kita udah di penghujung acara nih teman-teman. Jadi sebelum kita mengakhiri acara minggu hari ini, marilah kita tutup dulu dengan doa penutup oleh Tocin Upa. Persilakan. Terima kasih Tocin Wian. Teman-teman, sebelum kita menutup acara COC ini, mari kita tutup dengan doa. Sembah dan sujud kehadirat Tien yang telah berkenan kami melaksanakan acara COC pada hari ini. Semoga apa yang telah kami dengar tadi berkenan Tien, sehingga kami dapat meluruskan cita-cita kami. Semoga kami juga senantiasa mampu melaksanakan ajaran Nabi di dalam laku percinta kasih, menjunjung tinggi kebenaran, berlaku susila, bijaksana, dan dapat dipercaya dalam kehidupan ini. Huang Yi Shangti, Wei Tian Yu De. Huang Yi Shangti, Wei Tian Yu De. Sanjay. Sanjay. Oke, terima kasih. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Tocin Lupa. Oke teman-teman, sampai jumpa di pertemuan COC minggu depan. Jangan lupa join lagi tentunya dengan narasumber dan tema yang baru. Dan kita para MC tutup dengan salam Wita Tung Hian. Dadah. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih.